Halo, selamat pagi sahabat Dronska. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saat ini Endah bisa menyapa sahabat Dronska dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi 19 Maret 2022. Hari ini Endah tidak sendirian. Nah, bersama dengan Dr. Tito Sumarwoto. Beliau merupakan dokter spesialis ortopedi, konsultan hand and microsurgery di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Bagaimana kabarnya Dr. Tito? Selamat pagi Mbak Indah, selamat pagi sahabat sehat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Surakarta. Alhamdulillah baik, mudah-mudahan kita semua selalu sehat Mbak ya. Amin. Iya. Ya, dalam edisi kali ini kita akan membahas tentang tangan yang sering pegal dan kesemutan. Yuk mari kita ketahui penyebabnya. Tentu hal ini sering dirasakan hampir semua sahabat Dronska ya. Terus yuk tetap stay tune bersama Dr. Tito dan Endah tentunya di Bincang-Bincang Doi edisi hari ini. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mengupas tuntas tangan yang sering pegal dan kesemutan ini untuk menambah pengetahuan kita semua. Bagi sahabat Dronska yang ingin bergabung bersama Dr. Tito, seperti biasa bisa disampaikan langsung melalui pertanyaan melalui kolom komentar. Nanti akan ada giveaway dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo untuk sahabat Dronska yang beruntung. Nah, mulai saja nih Dok, kita pembicaraan kita pada hari ini. Apa sih penyebabnya tangan sering kesemutan itu Dok? Ya, terima kasih Mbak Indah. Jadi tangan itu merupakan salah satu anggota tubuh kita yang selalu kita gunakan. Hampir tiap menit, hampir tiap detik itu selalu kita menggunakan tangan. Tidak mungkin kita tidak menggunakan tangan, ya kan? Bahkan dalam salah satu buku itu disebutkan tangan itu merupakan indera keenam atau jendela dari si yang punya tangan itu terhadap kehidupan dunia luar. Jadi kita beraktivitas tidak hanya dengan mata melihat, hidung membau, tapi ada juga tangan. Ini mengandung konsekuensi bahasanya tangan itu selalu digunakan dan mengandung konsekuensi. Salah satunya adalah ini, kemeng, kesemutan pada tangan. Nah, ini yang dikenal sebagai ini judulnya kalau di bidang kedokteran itu carpal tunnel syndrome. Ini kalau di bahasa Indonesia kan agak lucu juga, sindroma terowongan tangan. Ada beberapa teman loh, tangan itu punya terowongan ya, punya. Itu kalau lihat di pergelangan tangan kita itu kan sebetulnya kalau dilihat ronsen itu kan ada beberapa tulang-tulang gitu. Nah itu kalau tangan kita potong begini itu kita bisa melihat, nah ini ya, ini namanya terowongan tangan atau carpal tunnel. Kenapa kok bisa semutan? Karena di situ ada saraf besar yang namanya nervus medianus atau median nerve. Nah di sini tadi saya sudah masukkan tangan tentunya ada pergelangan tangan. Nah itu karena sering bergerak, overuse namanya, sering mengalami radang bengkak di sini. Kalau ini berarti seperti ruangan ya. Nah kalau radang dia akan membengkak itu, padahal ruangannya tetap, dia akan tergencet. Nah itu akan menimbulkan manifestasi kesemutan, pegel. Kalau sudah nemen, nanti tangan itu juga saraf-saraf yang mempersarafi motorik namanya, yaitu daerah jempol di sini. Ini panahnya kelihatan ya, yang saya tunjuk ini ya. Itu juga akan menyebabkan gangguan, mengecil. Nah kalau pasien sudah kesemutan, malam hari tidak bisa tidur karena nyeri kesemutan, terbangun, disertai dengan adanya atrofi, otot-ototnya tepos. Ya, kalau kita lihat jempol kita itu kan belenduk besar begitu ya. Wah ini berarti sudah lama. Nah, ini gambarnya ini seperti ini misalnya. Nah ini dia. Ini otot-otot yang dipersarafi oleh nervus medianus ya, median nerve tadi itu. Jadi itu Mbak Indah. Itu berbahaya tidak sih Dok? Oh, berbahaya tidak sih Dok kalau rasa kesemutan itu sering terjadi gitu? Ya. Misal apakah ada jeda waktunya atau memang
Itu kapan sih bahaya nggak sih kalau kesemutan itu, Dok? Jadi kalau kita bicara bahaya apa enggak, kita harus samakan persepsi kita dulu. Bahaya itu bisa bahaya mengancam jiwa atau bahaya mengancam tangan itu sendiri. Sebenarnya kalau mengancam jiwa enggak, cuma kita bisa bayangkan betapa tidak nyamannya tangan kita kalau kesemutan terus menerus, kan begitu. Padahal tangan itu kan untuk meraba, ini kok halus ya, ini kasar misalnya begitu. Kita bisa meraba, nulis misalnya pakai perabaan jari-jari kita. Nah ini kita bisa bayangkan kalau tangan kita kesemutan, meraba enggak bisa atau berkurang perabaannya, bahkan mengganggu istirahat kita. Malam-malam hari kita kebangun karena kesemutan. Nah itu mungkin membahayakannya ya karena itu, bukan karena secara langsung karena tangannya, tapi secara langsung ada gangguan tidur, kurang istirahat, sehingga kesehatan menurun. Lah itu nanti lama-lama vitalitas kita akan berkurang. Kita tidak optimal lagi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, itu seperti itu. Kalau bahaya mengancam jiwa secara langsung sih enggak. Cuma ya itu tadi, sangat tidak nyaman kan begitu. Yang mestinya bisa kita gunakan untuk meraba, memegang dan lain sebagainya, ini malah menyebabkan gangguan berupa kesemutan, nyeri, bahkan kekuatan menggenggam bisa berkurang. Itu jawabannya. Terus kapan sih, Dok, harus periksa ke dokter saat misalnya kesemutan? Wah, aku udah kesemutan nih berapa hari ini gitu. Ya, kalau kita lihat biasanya kesemutannya itu pertama kali masih bisa kita ignore ya. Jadi kita dengan kegiatan sehari-hari kita disibukkan bisa melupakan. Tapi dengan berjalannya waktu, proses inflamasi peradangannya itu bertambah berat dan kronik menghilang. Tapi suatu ketika ada gangguan lagi, ada overuse lagi, akut on kronik namanya, itu bisa menyebabkan gangguan. Lah, kalau menurut saya sebaiknya ada gangguan kesemutan, nyeri, pegel, itu langsung saja segera berkonsultasi kepada dokter ya. Memang kalau saya amati kebanyakan yang pasien datang ke kita sudah kondisi yang sudah mengganggu, yang waduh dok saya malam tidak bisa tidur, aktivitas terganggu, meraba itu kok tidak nyaman dan kemeng-kemengnya itu melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan sering juga pasien datang dengan kondisi yang atrofi otot tadi itu. Nah ini kan berarti sudah lama baru dia datang. Nah, kalau menurut saya sebaiknya jangan sampai seperti itu, karena untuk mengembalikan otot yang sudah mengecil tadi itu tidak gampang ya, sulit ya. Bahkan banyak pasien yang sudah irreversible ototnya mengecil. Dan otot mengecil pada tangan ini juga nanti akan mengganggu, mengurangi aktivitas atau fungsionalitas dari tangan itu. Misalnya untuk menggenggam, untuk bergerak dari ibu jari. Ibu jari itu kan penting sekali untuk pergerakan. Hampir semua gerakan di tangan itu selalu disertai dengan ibu jari. Makanya namanya ibu jari ya. Ibu itu kan perannya sentral sekali, baik di rumah terutama di rumah. Nah ini ada ibu jari. Ibu jari, mengapa dinamakan ibu jari ya? Karena perannya penting sekali. Begitu Mbak Indah. Nah, cukup menarik dok terkait kesemutan dan pegal ini kan juga hampir semua umur itu pasti merasakan itu dok. Apalagi sekarang kayak seperti usia saya, anak-anak milenial 20 tahun ke atas itu seringlah menggunakan gadget, apalagi gadget megang HP seperti ini tuh gampang pegel gitu dan dok itu bagaimana sih dok? Apakah misal nih saya megang HP seperti ini terus secara menerus, apakah nanti juga bakalan menjadi efek ke depannya dok, struktur tulangnya atau apanya gitu dok? Apakah akan ada efek jangka ke depannya? Betul, ini isu yang sering ditanyakan atau sering menjadi bahan diskusi. Kita dengan berkembangnya teknologi, kita duduk tidak usah kemana-mana, kita bisa bisa berkomunikasi dengan banyak orang di mana-mana.
tidak hanya di lokal Solo aja, tapi di luar kota, luar Jawa Tengah, bahkan sampai luar negeri. Jadi sekarang itu ada istilah use your thumb ya, atau use your fingers. Bahkan medsos juga sering ngomong hati-hati dengan jari-jari Anda. Ya, ini ada hubungannya dengan medsos. Jari-jari kita, terutama ibu jari. Kita main gadget itu kan yang utama adalah ini. Memang enak sekali itu. Saya lihat kalau generasi milenial itu kalau main ngirim pesan cepat sekali, dengan 2 jari, terutama dengan 2 ibu jari ini cepat sekali. Nah, ini mengandung konsekuensi ya tadi itu termasuk salah satu overuse ya, dengan ini. Nah, ini anatominya, ini ibu jari di sini, ini gerak-gerak di sini ya. Ini kan otot-otot yang tadi kita sebutkan tadi itu, yang dipersarafi oleh median nerve ini tadi. Nah, ini kalau overuse ini akan inflamasi ya, menjepit. Nah, ini yang kita kenal sebagai sindroma carpal tunnel itu tadi. Jadi memang kita kembali ke pertanyaan tadi, posisi yang baik apa? Ya, yang baik adalah kita letakkan gadget kita, kemudian kita bisa main dengan jari yang lainnya, tidak hanya dengan ibu jari aja, bisa dengan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, itu bisa kita mainkan semua. Ibaratnya seperti ngetik begitu kan. Cuma ya mungkin kurang terbiasa aja, dan mungkin kurang kurang praktis gitu ya. Karena gadget kan kecil, memang dibuat gini, nanti ibu jari yang main gitu. Oh ya, ini satu lagi untuk carpal tunnel ini kesemutannya hanya di daerah telapak tangan ya, bukan di daerah punggung tangan. Kalau telapak tangan ini khas sebagai carpal tunnel syndrome ini tadi. Tapi kalau sudah ke punggung tangan, nah itu mungkin masalah yang lainnya. Saya kira itu, Mbak Indah. Baik Dok, terima kasih Dok untuk penjelasan. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Ronska yang ikut live hari ini dari ISWT_SH. Intensitas olahraga yang tidak sesuai kapasitas tubuhnya apakah akan membuat beban otot tangan meningkat berkali-kali lipat, Dok? Itu, Dok. Ya, betul. Dari siapa tadi itu? ISWT_SH. Ya, dari penanya ISWT ya. Jadi olahraga itu juga ada dosisnya. Kurang ya tidak bagus, atau ya kurang. Begitu sebaliknya, kelebihan justru malah menyebabkan kondisi tidak baik. Jadi pembebanan pada anggota gerak itu harus sesuai dengan ada dosisnya juga. Nah, khusus untuk ini kemeng semutan itu sering sekali, selain penggunaan gadget ya, ini kita bicara olahraga, itu sering sekali pada pesepeda, goeser. Nah, ini kan goeser ini kan lagi marak nih ya, generasi milenial, semi kolonial ya, maksudnya generasi yang usia 50, 60 itu kan juga sering goes. Nah, itu kalau sekarang kita lihat goes itu tidak hanya sekedar cari muter di dekat rumah, tapi Solo Pacitan misalnya, Solo Jogja, waduh itu ya oke-oke saja, tapi asal kalau goes itu ya diperhatikan juga kondisi tangannya. Kita bisa bayangkan nyepeda dari Solo ke Jogja misalnya, itu sekitar 2 jam ya, non-stop, dengan posisi tangan kan sepeda balap gitu ya, road bike gitu ya. Road bike itu posisi tangan agak miring begini. Nah, ini syaratnya bisa seperti kejepit begitu. Nah, ini bisa juga menimbulkan kayak sindroma carpal tunnel itu tadi. Nah, sehingga tubuhnya seger, keringetan, tapi tangannya kok lama-lama semutan. Ya, beberapa minggu yang lalu saya diskusi teman spesialis juga, ada yang goes. Waktu itu pas di Bali, jadi goes dari Gilimanuk sampai Denpasar. Cerita juga beliaunya itu, tangan saya kok semutan Mas ya. Wah, itu karena ya itu tadi. Memang sebaiknya kalau goes terlalu lama itu mungkin bisa ganti-ganti posisi, jangan pakai miring terus begitu.
Tapi mungkin stangnya itu bisa dibikin agak naik sedikit, 2 stang ya. Kalau saya lihat long distance bicycle itu untuk pembalap-pembalap yang profesional itu ada 2 ya. Jadi yang bisa agak tegak begitu dan juga agak bungkuk begitu. Nah ini saya kira ini sudah disesuaikan dengan kondisi tangan. Nah ini kembali ke pertanyaan tadi. Memang betul otot itu memiliki beban tertentu. Jadi jangan sampai saking semangatnya olahraga overdosis olahraga. Nah ini bisa kita lihat nanti yang paling gampang adalah begitu kemeng nyeri harus stop. Itu artinya nyeri itu kan alarm ya, alarm karena ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi itu yang paling gampang. Tentunya yang kalau ingin olahraga yang semi profesional atau profesional sekalipun, mau bodybuilding sekalipun, ya kita harus diskusi dengan orang yang ahli, diskusi dengan trainer ya. Nanti kira-kira sehari berapa kali begitu. Dan itu harus dilakukan secara kontinu. Kita ini kan kadang-kadang kalau semangat, sampai berjam-jam. Tapi kalau pas ngelokro, waduh ngopo olahraga kan gitu. Nah ini juga harus dihindari. Jadi harus istiqomah terus menerus begitu. Jadi itu kuncinya supaya kita tetap sehat meskipun olahraga gitu. Apakah itu hanya berlaku tidak ya dok? Kalau misalkan untuk bagi pengendara sepeda motor ini kan ada pertanyaan dari Nascerai Nuni, dok, apakah sering mengendarai motor dapat menyebabkan kesemutan pada tangan? Ya, mengendarai motor ya yang jarak jauh, sepeda itu sama aja. Kalau kita mengendarai motor kan posisi tangan kita itu agak nekuk begini ya, radial deviasi istilah kita, agak dorsofleksi di pergelangan tangan agak nekuk begini. Nah itu. Jadi kalau lama biasanya kita sudah merasa sebelum nyeri itu kesemutan. Nah ada kesemutan itu juga tanda, bahasanya ada penekanan pada daerah ini tadi, carpal tunnel itu terhadap nervus medianus tadi. Nah, mungkin kita bisa ganti posisi, atau kalau perlu kita bisa istirahat. Kalau misalnya naik sepeda motor, touring, ya, kalau naik sepeda motor untuk pergi itu jarang biasanya. Untuk touring biasanya, touring pakai moge, pakai motor-motor yang agak besar itu, nah itu saya kira mungkin perlu istirahat, gantian ya, yang tadinya atau mungkin istirahat sebentar. Jadi memang betul itu. Kalau kita hampir sama seperti goeser itu bisa menyebabkan kesemutan juga. Nah, makanya itu tadi ganti posisi, istirahat itu bisa mengurangi seperti itu. Ya, begitu. Iya, menyambung yang tadi dok, kalau untuk habis misalkan touring jarak jauh, entah itu menggunakan sepeda atau menggunakan sepeda motor, ini juga ada pertanyaan sambungan lagi dok. Gimana sih dok, kapan yang tepat melakukan relaksasi untuk mencegah kram atau kesemutan pada tangan? Pertanyaan dari Lucky_0908. Ya, terima kasih Mas Lucky. Ini banyak juga. Jadi kapan kita melakukan modifikasi gerak atau istirahat ya? Yaitu tadi sebetulnya kesemutan, nyeri, kemeng itu sesuai alarm. Alarm bahasanya penggunaan anggota tubuh kita, dalam hal ini adalah tangan ya, kita bicara tangan ya. Saya kira tidak hanya tangan aja semua nih, karena kita bicara tangan ya, kita tangan itu kita perlu perhatian. Biasanya kalau itu hanya sekedar posisi kita untuk goes terus touring, itu kesemutannya akan hilang ya. Ini sama seperti kalau kita tidur posisi miring gitu, terus anggota gerak kanan atau kiri itu geringingan kan gitu kan. Nah itu kan jawabannya ya kita ganti posisi. Dan ganti posisi, tadinya miring ke kiri misalnya, terus geringingan tangan kiri, kita melumah atau posisi ke kanan pasti hilang kan. Nah itu jawabannya. Jadi ganti posisi, modifikasi gerak, jangan terus-menerus menggunakan posisi yang sama. Nah
yang perlu perhatian adalah manakala keringan itu masih berlangsung. Meskipun kita sudah memodifikasikan, itu berarti ada sesuatu. Misalnya gowes, lama begitu, kita berhenti sebentar, loh kok masih keringan ya, besok kok masih keringan lah, itu mungkin ada sesuatu yang harus kita cek atau kita periksakan ke dokter. Itu. Baik dok, nah kalau tadi kan sudah ada penggantian posisi atau segala macam, ini juga ada pertanyaan lagi nih dok. Penggunaan krim pegal, apakah efektif untuk nyeri otot yang sering hilang kambuh dok? Penggunaan apa? Krim pegal. Oh iya, krim pegal ya. Krim pegal itu biasanya bisa mentol, bisa analgetik yang ringan, atau mungkin analgetik yang kuat. Mungkin jawabannya adalah menurut saya mungkin bisa mengurangi nyerinya itu atau kesemutannya itu. Tetapi begini, ibaratnya kita itu ada kebakaran gitu, ada api gitu, kan kalau ada api kan pasti ada asap. Gimana cara menghilangkan asap? Kita kipasi, gitu. Sebentar hilang dia. Tapi kalau nanti apinya tidak kita matikan, nanti sebentar asapnya akan timbul lagi. Nah, obat-obat krim tadi ya hanya untuk mengurangi pegel, mengurangi linu, kesemutan tadi itu. Tetapi kalau menghilangkan ya kita harus menghilangkan sumbernya tadi itu. Ya, misalnya kalau sudah ada jepitan saraf tadi ya kita harus lakukan fisioterapi, penata laksanaan sesuai dengan derajatnya itu, kalau perlu dengan pembedahan, operasi begitu. Nah, selama asalnya itu tidak kita perbaiki ya saya kira masih ada. Tapi tidak apa-apa, itu untuk pengobatan atau pemberian simptomatis namanya untuk mengurangi rasa pegalnya itu. Dan biasanya begini, kalau saraf itu sudah tertekan, meskipun sudah lama ya, meskipun kita lakukan operasi sekalipun, itu belum tentu serta-merta gejalanya akan hilang. Ibaratnya sama seperti kalau kita pakai jam tangan itu di lengan, itu kan sebenarnya menjepit lengan kita itu. Kalau kita copot, kan masih ada bekasnya itu. Kalau orang Jawa bilang pingget mungkin ya. Nah, pinggetnya itu masih ada. Nah, nanti memang lama-lama pinggetnya itu akan hilang. Demikian juga operasi itu tadi, begitu dicopot, dibebaskan begitu, pinggetnya sisa-sisa bekas jepitannya itu masih ada. Jadi mungkin gejalanya masih ada, tapi kita sudah melepaskan sumbernya itu tadi. Sering biasanya saya sebelum melakukan tindakan pembedahan, saya akan cerita ke pasien supaya nanti tidak protes. Biasanya kan pasien tuh pengennya kan instan, begitu dikasih obat langsung sembuh, operasi langsung hilang. Wah ini ya tidak bisa, nanti perlu proses juga. Jadi gitu ya. Jadi ini bisa untuk menghilangkan simptomnya aja, tapi sumbernya mungkin masih bisa ada. Begitu Mbak Indah. Ya baik dok. Begitu sahabat Dronska, ada pertanyaan lagi nih dok, terkait bagaimana kalau dengan konsumsi vitamin neutropik secara rutin, apakah boleh dok? Apakah tidak berdampak pada kesehatan ginjal? Ya, ini pertanyaan bagus sekali dan sering ditanyakan. Memang kalau vitamin neurotropik biasanya kita membahas vitamin B yang ada hubungannya dengan B ya. Vitamin B, vitamin C itu relatif lebih aman tanda petik dibandingkan vitamin A, D, E, K. Karena begitu dia kebanyakan langsung dikeluarkan lewat air seni atau urine. Dan namun meskipun ini vitamin tetap juga dia harus melatih ginjal, terutama ginjal untuk kita keluarkan. Jadi tentu saja tetap ada beban pada ginjal. Ini kalau kita bicara mengenai ginjal. Tapi itu relatif aman kalau meskipun kita konsumsi sehari-hari. Dan memang selain beberapa penanganan pemberian obat untuk gejala neuritis ini atau neuropati ini, kita juga bisa menggunakan ini beberapa vitamin B yang ada yang bisa kita beli atau kita dapatkan di apotek atau di toko-toko obat ya. Jadi memang jawabannya bisa ya, B1, B6, B12
atau B kompleks kita minum, kita sesuaikan. Nah, kalau Anda masih ragu, mungkin bisa konsultasi dengan dokter yang ada. Gitu. Nah, masih banyak banget ini dok pertanyaan dari sahabat Dronska yang pengen tahu nih. Mungkin sering, sangat menarik dan sering termasuk saya dok, ya kan. Termasuk saya misalkan ini dok, kalau misalkan kita kayak nyeklekin jari, nah itu tuh bahaya nggak gitu sih dok? Iya. Itu kan biasanya kalau kita pegel begitu ceklek tuh rasanya enak ya. Itu memang ada sedikit pergeseran di sendi-sendi kita. Asal kita tidak terlalu semangat, tidak terlalu keras, tidak masalah. Biasanya kalau terlalu keras bisa fraktur, bisa patah tulang atau bisa lepas sendi, dislokasi. Tapi kalau kondisi normal dan ini tidak bisa tidak kita keras, insya Allah tubuh kita itu mempunyai kemampuan proteksi diri yang hebat sekali. Jadi sendi-sendi kita itu selain dibuat oleh terbuat dari tulang ketemu tulang, itu ada beberapa soft tissue jaringan lunak, ada ligamen itu sehingga kuat sekali tidak dislokasi. Jadi boleh-boleh aja, cuma jangan terlalu kuat, jangan terlalu keras. Nanti justru menyebabkan patah tulang atau nyeri lepas sendi. Nah, ini dalam kondisi sehat ya. Kalau sendinya nyeri, kemerahan, bengkak, itu jangan. Itu mungkin ada masalah, ada penyakit yang kalau kita lakukan tindakan seperti itu malah justru menambah buruknya penyakit tadi. Misalnya infeksi di daerah situ, kemudian kalau infeksi itu kan mungkin ada timbunan nanah di jaringannya itu sehingga ruangan sendinya itu melebar. Kita lakukan cekluk itu malah dislokasi. Infeksi yang lama bisa menyebabkan kepadatan tulangnya menurun. Nah, kita lakukan seperti itu malah patah tulang seperti itu. Jadi boleh kita lakukan seperti itu, cuma ya harus hati-hati dalam kondisi normal sehat baik gitu ya. Itu. Ada pertanyaan lagi nih dok, dari Wanti 0411. Apakah dengan kompres bisa mengatasi kesemutan? Baiknya kompres dingin atau hangat ya dok? Dok? Ya, kompres hangat atau dingin saya kira kok agak susah menghilangkan kesemutan. Kesemutan ini kan ada tekanan pada saraf yang menyebabkan kesemutan tadi itu. Nah, kalau bicara kompres hangat, kompres dingin kok saya kira mungkin tidak banyak membantu ya. Jadi apalagi panasnya itu panas sekali dan lebih dari waktu yang ini kan. Baik panas maupun dingin itu juga menyebabkan masalah juga di kulitnya atau di tempat yang kita tempeli panas tadi itu. Bisa frostbite atau mungkin kombus untuk yang panas ya. Jadi kalau menurut saya beda dengan nyeri. Trauma kita bisa kompres dingin, jangan lebih dari 10 menit ya. Karena kalau kompres dingin pakai es 10 menit nyeri juga itu ya. Ya 5 menit sudah cukup. Itu bisa kalau untuk mengurangi hematom ya. Tapi kalau kompres panas atau dingin untuk kesemutan dalam rangka mengurangi udim yang menyebabkan penekanan itu mungkin agak susah ya. Sebaiknya kita bisa menggunakan oxalot antiinflamasi yang tadi saya sebutkan ya, anti nyeri, anti inflamasi itu bisa kita gunakan. Gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih dok, dari Elta Hakim. Izin bertanya dok, kapan sebaiknya gejala tangan sering pegal dan kesemutan diperiksakan ke dokter? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Tadi sebenarnya sudah kita singgung-singgung sedikit. Jadi memang sebetulnya nyeri, kesemutan itu alarm ya. Bahasanya ada sesuatu dalam tubuh kita. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya kalau sudah ada gejala seperti itu, kan kondisi normalnya kan tidak ada itu.
kondisi normal tidak ada, sebaiknya langsung aja segera diperiksakan, jangan sampai menunggu sampai mengganggu tidur, bahkan sampai ada kesemutan tangan yang sudah juga disertai dengan atrofi otot-otot tadi, ya. Wah, ini sudah berlangsung lama sekali itu berarti. Nah, ini gambarnya bisa ditunjukkan lagi. Wah, ini kita penanganannya pasti penanganannya lebih advance, mungkin perlu pembedahan dan kondisi sarafnya yang terjepit itu juga sudah mengalami masalah juga. Jadi ini sudah, ya mungkin bisa dibilang terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat untuk pengobatan. Memang lebih baik dilakukan sesegera mungkin. Jadi kalau menurut saya, begitu ada semutan, kita ganti posisi. Kok masih ada? Sebaiknya langsung konsultasi dengan dokter. Ya, lebih aman ya. Kalau bisa nggak sih dok, misalkan nih kayak pegel, aduh aku pengen pijet tradisional parefleksi, itu bisa nggak sih kayak mending pijet aja deh daripada konsultasi ke dokter, kan mungkin banyak sahabat drowns kan nih yang alah pegel doang, masa ke dokter, udah tinggal pijet aja relaksasi, itu gimana tuh dok? Saya kira kalau masase ya, pijet masase ada dilakukan oleh orang yang kompeten mengenai mengetahui kondisi, oh ini kesemutannya karena apa, itu enggak masalah. Cuma yang sering terjadi adalah kita itu datang pada orang yang tidak pas ya. Jadi jatuh, ada patah tulang, ada udim, datang ke, ya mohon maaf saya sebutkan, sengkal putung misalnya, itu dipijet-pijet, malah satu menyebabkan hematom, tambah hebat ya hematomnya. Kedua, yang tadinya mungkin patah tulang misalnya, patah tulang yang minimal displace yang tidak cepat begitu, dipijet-pijet malah jadi cepat. Nah itu, jadi memang masase ini sering dilakukan oleh ya katakanlah pijat tradisional ya, tanpa kita tahu apa sebenarnya yang terjadi di tangan kita atau di lengan kita misalnya ya. Jadi saya kira ini tidak kita anjurkan untuk seperti itu. Kita melakukan masase atau pijatan pada daerah-daerah yang setelah trauma tanpa kita tahu kondisi yang sebenarnya apa di situ. Lah bagaimana kita bisa tahu kondisi? Ya kita periksa ke dokter, mungkin dokter bisa mengambil pemeriksaan radiologi, kita tahu oh ini hanya cedera jaringan lunaknya aja, bengkak ya, seperti orang jatuh, bentur kepalanya, benjol gitu, tulangnya tidak masalah misalnya seperti itu. Di tangan kita juga gitu, di anggota gerak kita juga seperti itu. Mungkin bengkak besar begitu, tetapi tidak ada patah tulang, itu bisa. Nah, kalau ini sudah kita tahu kondisinya itu, ya mungkin masas untuk mengurangi nyeri atau mengurangi hematom mungkin bisa kita lakukan. Tetapi biasanya hematom kalau dilakukan masas, inflamasi dilakukan masas itu tidak akan menolong secara jangka panjang ya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kita tahu dulu kondisinya, apa yang terjadi di situ, baru kita lakukan tindakan selanjutnya. Saya kira ini prinsip di bidang medis ya, primum non nocere, first do no harm misalnya. Jadi jangan sampai tindakan kita itu malah justru masalah, mengatasi masalah tanpa masalah, itu betul sekali. Jangan mengatasi masalah dengan masalah. Saya kira begitu ya. Baik dok, ada pertanyaan dari Jihan Bunga 6. Dok, mitos atau fakta kalau kepala sedang pusing bisa hilang kalau kita memijat jari-jari kita? Nah ini menarik nih dok, kan kadang jarinya gitu. Iya, ini kayak nah, dok. Acara itu ya, mitos atau fakta. Saya kira ini itu pengaruh. Kalau pengaruh langsung nyerinya itu mungkin enggak. Satu itu. Jadi ini saya kira ada pengaruh dari sugesti ya. Nyeri itu kan sebetulnya
persepsi subjektif. Orang A dipukul bisa teriak, orang B dipukul dengan kekuatan yang sama misalnya, oh tenang-tenang aja deh. Orang C dipukul ya meringis atau gimana gitu. Jadi nyeri atau ya nyeri ya tadi kan hubungannya sama nyeri itu satu adalah subjektif ya, subjektif. Lah dengan adanya ini kalau di lus-lus tangannya bisa hilang. Nah itu dengan adanya sugesti seperti itu makanya bisa nyeri kepalanya bisa hilang beneran. Sama seperti mungkin dulu bukan dulu ya, sugesti kita ke dokter ya. Kalau dokter itu punya sugesti yang luar biasa, maksudnya begini, kita sudah percaya sama dokter itu, wong kita datang aja kita sudah merasa saya enak. Nah itu seperti itu. Cuma sekali lagi saya kira ini tidak benar bahasanya ini yang menyebabkan hilangnya nyeri kepala. Dan nyeri kepala itu kan juga macam-macam. Kalau hipertensi, mungkin ada masalah, banyak pikiran, bahwa itu dilus-lus sampai berapa kali pun sehari ya tidak akan hilang ya. Ini saya kira ya mitos lah ya, bukan fakta. Jadi ini cenderung ke arah sugesti. Di mitos ya, sahabat Ronska. Jadi kalau misalkan tidak semua hal itu harus dengan tangan itu ya dok ya, yeah. Apapun permasalahannya itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Elta Hakim. Sebaiknya berapa bulan sekali rutin melakukan kontrol ke dokter bagi penderita CTS dok, dan apa saja red flags dari CTS ini dok? Jadi kalau kontrol rutin itu ya sesuaikan dengan kondisinya ya. Kalau masih ringan ya mungkin ya kontrol kalau ada gejala ya kesemutan tadi yang nggak hilang misalnya. Tapi kalau sudah berat, kalau sudah ringan, sedang, sudah operasi, biasanya itu akan kemeng-kemengnya atau kesemutannya itu sudah menghilang. Jadi mungkin itu tidak perlu kontrol lagi. Nah nanti kontrol kalau misalnya ada semutan yang lain lagi misalnya. Kalau sudah berat, biasanya setelah kita lakukan tindakan operasi perlu fisioterapi untuk mengalihkan atrofi dari otot-otot yang ada di tangan kita. Jadi tidak bisa kita generalisasikan, tapi kita sesuaikan dengan kondisi tangannya kita tadi itu. Tapi secara umum kalau masih ada sisa gejala semutan, sebaiknya masih kontrol. Nanti bisa kita follow up kira-kira apa yang menyebabkan kesemutan tadi. Mungkin bisa penyakit yang sama, kondisi yang sama, atau penyakit yang lain yang harus kita lihat sebabnya yang lain. Jadi gitu. Jadi disesuaikan dengan tiap-tiap pasien tadi itu, tidak bisa harus berapa minggu sekali, berapa tahun sekali begitu. Intinya kalau masih ada gejala ya sebaiknya masih bisa dilanjutkan konsultasi ke dokter tadi. Begitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang ini kan lagi musim vaksin lagi nih dok. Ya, nah, betul. Ini ada pertanyaan dari W_Rahmi94. Saat tangan kesemutan, apakah boleh disuntik vaksin dan apakah berbahaya dok? Ya. Ini banyak juga pertanyaan yang disampaikan ke pasien-pasien. Kalau sebetulnya pada saat semutan memang sebaiknya tidak dilakukan tindakan vaksin ya. Karena apa? Karena bisa mengganggu atau memperberat masalah. Sebenarnya tidak ada secara langsung masalah yang berhubungan. Semutan tangan kiri, semutan tangan kanan misalnya, vaksin kan tangan kiri. Itu kalau itu tidak ada masalah mungkin silakan aja. Cuma kalau tangan kiri semutan, vaksin di sebelah kiri, yang kita khawatirkan itu adalah akan menambah masalah. Maksudnya begini,
jangan sampai ini agak sensitif nih ya. Jadi jangan sampai ini vaksin tambah nyeri, kesemutannya bisa tambah masalah. Bukan masalah seperti itu, cuma kesemutannya itu akan diperparah dengan nyerinya pasca vaksin itu tadi. Bukan tidak boleh vaksin loh ya, tetap boleh. Cuma memang yang lebih optimal itu ya sebaiknya ya kondisi normal semua. Jadi ini tidak sama seperti vaksin tidak boleh pada saat kondisi tubuh menurun. Itu tidak boleh memang. Nah kalau vaksin dengan kesemutan ini kita bisa memilah-milah kira-kira urgensi sama manfaat vaksinnya lebih ini mana. Kalau kita hidup di dalam kondisi masyarakat yang pandemi begitu, meskipun ada kesemutan gitu ya harus divaksin begitu. Jadi ini kita tidak bisa bilang ya atau tidak, tetapi kita harus sesuaikan dengan kondisi. Memang kesemutan tangan kiri, suntik vaksin di bahu kiri ini akan menyebabkan kesemutan, menyebabkan sudah terjadi kesemutan dan nyeri pada ini akan menambah masalah pada pasien ya. Cuma vaksinnya itu tidak menyebabkan lebih beratnya kesemutan, begitu ya. Ya mudah-mudahan bisa diterima. Ya, baik dok. Jangan sampai salah paham. Baik dok. Nah bagi sahabat Dronska yang ingin konsultasi nih seputar kesehatan sendi dan terutama di area tangan, di telapak tangan ini, mulai dari jari, telapak tangan, mulai pergelangan siku hingga bahu, bisa dengan Dokter Tito di Poliklinik Ortopedi Rumah Sakit Dr. Un, Kandang Sapi Solo setiap hari Rabu ya dok? Rabu ya. Setiap hari Rabu mulai pukul 5 sore. Untuk mendaftar periksa, sahabat Dronska bisa melalui aplikasi Dronska Mobile. Jadi kini kita bisa mendaftar secara online, tidak perlu ribet antri di pendaftaran seperti itu, dengan melalui genggaman tangan saja dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukan mendaftar periksa. Nah, yuk jangan lupa juga untuk update aplikasi Dronska Mobile di handphone sahabat Dronska. Kini sudah banyak fitur-fitur terbaru di aplikasi Dronska Mobile seperti download mandiri hasil pemeriksaan laboratorium, menulis saran dan masukan. Menariknya lagi nih, setiap kita melakukan aktivitas di aplikasi Dronska Mobile, sahabat Dronska akan mendapatkan poin. Nah, menarik kan? Semakin banyak aktivitas menggunakan aplikasi Dronska Mobile, sahabat Dronska akan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Yuk, ajak teman, sahabat, keluarga, pacar, saudara untuk download aplikasi Dronska Mobile di aplikasi Google Play Store. Tak dirasa nih Dokter Tito sudah hampir 1 jam yang sangat seru dan sangat informatif sekali. Topiknya karena ini menarik soalnya ya. Sangat dekat dan erat dan sering dialami semua segala umur. Terima kasih dok untuk hari ini, untuk pengetahuannya pada hari ini, edukasi dan informasi yang sudah diberikan pada hari ini kepada sahabat Dronska. Terima kasih juga untuk sahabat Dronska yang setia mengikuti dari awal sampai akhir. Nanti pemenang giveaway bincang-bincang bersama doi edisi hari ini akan diumumkan melalui postingan Instagram kami, jadi pantau terus Instagram @Dronska. Baik Dokter Tito, apakah ada pesan untuk sahabat Dronska? Ya, terima kasih Mbak Enda. Jadi apapun masalah yang ada di anggota tubuh kita itu jangan dipelihara ya. Termasuk ini kita sekarang bicara mengenai kesemutan tangan, termasuk kesemutan tangan. Jadi kalau sesuatu apalagi ada masalah misalnya kesemutan dengan berubah posisi masih ada masalah, itu waktunya untuk berobat. Jangan sampai menunggu sampai bermasalah yang berat seperti sampai tadi atrofi dari otot-otot tangan kita. Jadi prinsip lebih cepat lebih baik itu saya kira sangat berguna di masalah ini, tidak hanya sekedar pada masalah tangan, tapi masalah kesehatan secara umum. Jadi sedikit masalah itu akan menyebabkan kita
ditangani dengan baik dan masalah bisa terselesaikan dengan baik. Beda dengan masalah yang sudah lambat, sudah kasep begitu, meskipun tidak ada istilah terlambat ya untuk berobat, itu tentunya penata laksanaannya, penanganannya akan lebih kompleks, lebih rumit dan lebih lama. Nah itu termasuk di kesempatan tangan ini. Begitu Mbak Indah. Baik, bagi sahabat Ronska, tetap jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, menjaga fisik dengan orang lain. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap laksanakan protokol kesehatan, dan kita sama-sama berdoa supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir. Amin, amin. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sawi Solo aman untuk kita semua. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Selamat siang.